disinyalir kuat dugaan keterlibatan JK, ya Yusuf Kalla, mantan wakil presiden di era SB dan era Jokowi ini ada di belakang gaduh-gaduh Said Didu di PIK 2. Tujuannya ingin menjatuhkan mantan Presiden Joko Widodo. Dan inilah ulasannya. Benarkah serangan lewat isu PIK 2 untuk menjatuhkan Jokowi? Serangan terhadap proyek strategis nasional, PSN, PIK 2 terus bermunculan. Bermula dari Said Didu, mantan pendukung Anies, yang mulai menyoroti proyek ini. Tak lama berselang, Abraham Samad, tokoh asal Sulawesi yang juga pernah mendukung Anies, mengajukan laporan ke KPK, menyeret nama Taipan Aguan dan bahkan Presiden Jokowi. Namun kuat dugaan, bayang-bayang Yusuf Kalla bermain di sini. JK, sebagai politisi senior yang pernah berada di kubu Anies, juga memiliki akar kuat di Sulawesi, sama seperti Abraham Samad. Bukan rahasia lagi, pasca Pilpres 2024, JK memiliki kepentingan besar dalam dinamika politik. Ia tahu, Jokowi masih punya pengaruh kuat di masyarakat. Jika citra Jokowi bisa dilemahkan, itu bisa mengubah peta politik dan mempengaruhi hubungannya dengan Presiden Prabowo. Tapi yang menarik, mengapa hanya PSN PIK 2 yang disorot? Padahal, masih banyak persoalan lahan lain yang lebih besar, tapi sepi dari perhatian. Ini bukan sekadar soal proyek, ini soal siapa yang diuntungkan dari gaduhnya isu ini. Serangan ke proyek strategis nasional PIK 2 ini bukan ujuk-ujuk muncul. Ada pola, ada skenario. Dan yang pertama kali lempar bola siapa? Said Didu, mantan pendukung Anies Baswedan. Mulai nyerempet proyek ini, mulai bikin gaduh. Lalu siapa yang muncul berikutnya? Abraham Samad, juga tokoh asal Sulawesi, juga mantan pendukung Anies. Tiba-tiba ngelapor ke KPK bawa-bawa nama Aguan. Tapi tunggu dulu, coba kita tarik benang merahnya. Di belakang ini semua ada bayangan besar. Ada Yusuf Kalla, tokoh senior Sulawesi, politisi yang pernah dukung Anies juga. Apakah ini kebetulan? Jelas tidak. Yusuf Kalla punya kepentingan politik pasca Pilpres 2024. Jokowi masih kuat, masih berpengaruh. Itu fakta. Dan kalau citra Jokowi bisa dilemahkan lewat isu PSN PIK 2, maka efek dominonya besar. Bisa ganggu hubungan Jokowi dengan Prabowo, bisa goyangkan stabilitas politik ke depan. Jadi ini soal kepentingan siapa? Rakyat, jangan bercanda. Masih banyak kasus lahan yang lebih parah, lebih luas, lebih bermasalah. Tapi kenapa yang diserang justru PIK 2? Ini lebih ke politik, bukan soal keadilan. Ada yang bermain di belakang layar. Ya, Pak Joko Widodo bareng Aguan digugat ke pengadilan terkait daripada yang sedang rame-rame, yaitu mengenai proyek strategis nasional yang sedang rame, yakni mengenai pemagaran laut. Seperti apa lagi ingin menjatuhkan Pak Joko Widodo? OCCRP gagal, kemudian ada FUFU gagal. Dengan demikian sekarang PIK 2 lah yang dijadikan alat politik untuk menjatuhkan Pak Joko Widodo. Jokowi digugat ke pengadilan bareng pengembang PIK 2 akibat proyek bikin rugi rakyat. Guys, proyek PIK 2 akhirnya digugat ke pengadilan dan syarat Jokowi sebagai salah satu pihaknya. PIK 2 atau Pantai Indah Kapuk 2 ini tuh dibuat sama swasta dan masuk proyek strategis nasional zaman Jokowi. Dari awal, aslinya udah dapat banyak banget penolakan dari rakyat dan aktivis, contohnya kayak Said Didu. Gimana nggak digugat, guys? Proyek yang dibangun dan nguntungin konglomerat ini ternyata diduga banyak lakuin kejahatan loh, kayak penyerobotan lahan, penipuan, dan lain-lain. Banyak juga yang berpendapat zaman Jokowi itu cuma bikin orang kaya makin kaya. Contohnya ya kayak proyek PIK 2 ini. Menurut kalian, pantas apa enggak guys Jokowi diseret kegugatan kasus proyek PIK 2 yang rugiin rakyat ini? Mantan Ketua PBNU Said Agil Sirat mengatakan sangat mendukung PIK 2, di mana itu sangat berpengaruh dan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Di antaranya adalah membuka lapangan pekerjaan. Ya, Said Agil Sirat sangat mendukung untuk kesejahteraan rakyat. Banyak rakyat yang mendukung program PIK 2. Dan inilah pernyataan atau kabar dari Said Agil Sirat. Kalau ada kesempatan, kenapa kita nggak dukung? Mantan hebohnya isu pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang, para tokoh agama angkat bicara. Mereka berharap proyek strategis nasional PSN PIK 2 tetap dilanjutkan karena manfaatnya sangat besar bagi ekonomi daerah dan masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan ribuan warga sekitar dari Kosambi, Teluk Naga, sampai Paku Haji sudah merasakan dampak positif proyek ini. Dari lapangan kerja,
akses infrastruktur, hingga potensi ekonomi baru. Para tokoh agama pun berharap agar pemerintah tetap melanjutkan proyek ini dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang justru bisa menghambat kemajuan daerah. Saya singgung namanya bahasanya marofikil ammah. Nanti PS itu akan ada masjid, taman, ada barangkali ada rumah sakit atau klinik, akan ada tempat-tempat rekreasi, pasti ada jalan. Namanya dalam bahasa Arab dan kitab kuning marofikul ammah. Itulah dukungan dari Ki Haji Said Agil Sirot kepada program PIK 2 atau program nasional. Seperti kita ketahui bersama bahwa demo anti atau tolak PIK 2 di jantung kekuasaan massa menggeruduk kantor Menko Airlangga Hartarto dan meminta agar tangkap aguan dan Joko Widodo. Ya, mereka adalah para pendukung Anies yang kalah ya dari 25% Pilpres kemarin. Rata-rata adalah para pendukung Anies Baswedan dan dicurigai keterlibatan Yusuf Kala di belakang daripada ondran-ondran PIK 2. Ini tiga naga. Itu diberi PSN. Padahal itu bukan proyek strategis. Apalagi nasional. Bukan. Yang strategis itu kalau ada unsur pemerataan. Yang strategis itu kalau menguntungkan masyarakat banyak. Program ini nggak ada hubungannya dengan itu. Jadi bukan program strategis dan bukan program nasional. Itu program strategis personal. Jadi personal. Yang ketiga, ini tukar guling, saudara-saudara sekalian. Boleh juga tukar bantal. Dua-duanya sebantal. Yaitu antara IKN yang tidak ada investor asing, aguan mengkoordinir naga-naga di IKN. Jadi untuk melepaskan malunya Jokowi, kerja aguan, prestasi aguan dibayar dengan proyek strategis nasional di PIK 2. Jadi PIK 2 dan IKN tukar guling antara kepentingan Jokowi dan kepentingan aguan. Yang keempat, kalau begitu tangkap aguan. Tangkap aguan. Karena aguan telah menyalahgunakan PSN. Harusnya 1.755 hektar PSN. Ini sampai 35.000 hektar PSN-nya. PIK 2 menyalahgunakan. Kemudian juga hutan lindung belum dijadikan hutan konservasi, sudah diolah, sudah digunakan. Artinya banyak pelanggaran di sana. Belum RT/RW, RDTR. Belum lagi kolusi dengan para pejabat setempat. Jadi aguan ini harus ditangkap, saudara-saudara sekalian. Melanggar hukum dia. Yang kelima, terakhir, bukan hanya aguan yang ditangkap, Jokowi juga. Sumber